Kemudian barang siapa memurnikan tauhidnya kepada Allah dan bertawakal dengan benar, maka janji Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah akan mencukupi segala kepentingannya. Ini merupakan salah satu buah daripada tauhid. Begitu pentingnya tauhid ini sampai-sampai setiap Nabi dan Rasul diutus untuk membawa tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat kepada mereka seorang rasul untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, yakni untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Jadi yang pertama dan utama di saat-saat sulit adalah tauhid. Harta boleh hilang, anak, istri, kaum kerabat boleh hilang dari hadapan kita, mendahului kita menuju alam kubur. Semuanya boleh hilang, tetapi tauhid tidak bolehlah hilang. Karena dia adalah modal bagi kita. Kemudian yang kedua, yakni iman. Iman adalah membenarkan janji-janji Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, yang taat tunduk patuh kepadanya, dan memahami, meyakini ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendurhakainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Orang-orang yang beriman itu, yang mendapatkan petunjuk itu, yang bertakwa itu, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian mereka menegakkan salat dan mereka menginfakkan sebagian dari yang rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Buah dari keimanan adalah selamat dari kesulitan di dunia dan akhirat. Maka kalau kita beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa sulit seperti sekarang ini, maka inilah solusi yang sangat tepat. Karena orang-orang yang beriman akan dihilangkan kesulitan-kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal yantaziruna illa misla ayyamil ladzina khalu min qablihim. Qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik. Haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang telah menimpa orang-orang dahulu sebelum mereka. Maka katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian. Yang menjadi kata kunci di sini adalah penggalan ayat yang terakhir ini. Yani summa nunji rusulana walladzina amanu kadzalik. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta rasulnya. Ini pelajaran yang kita dapati dari umat-umat terdahulu.
Jadi di saat-saat sulit, musibah-musibah, penderitaan-penderitaan yang menimpa semua manusia, maka yang diselamatkan adalah orang-orang yang beriman. Jadi solusi yang tepat di saat-saat yang sulit adalah jaga keimanan. Tambahlah keimanan. Perbaharuilah keimanan. Murnikan dan kuatkan keimanan kita. Haqqan alaina nunjil mu'minin. Ini yang membuat kita tentram. Bahwa Allah berjanji kepada dirinya sendiri. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Apa buah keimanan yang lainnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman di masa-masa sulit penuh dengan ujian dan cobaan? Yakni Allah menolak bencana. Kemudian Allah menolong orang-orang yang beriman. Dan ini di dunia dan di akhirat. Bagaimana firman-Nya, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur." Kata kuncinya adalah innallaha yudafi'u, yakni sesungguhnya Allah membela, menolak. Allah membela orang-orang yang beriman, ya, dari siapa? Dari musuh-musuh mereka. Dan Allah membela orang-orang mukmin. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau di saat sulit kita ingin dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat musuh-musuh Islam menghinakan kaum muslimin, menyempitkan gerak langkah mereka, menyudutkan mereka, menfitnah mereka dari berbagai sisi, maka harapan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang beriman harus yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang akan membela kaum muslimin. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat dan yang mengingkari nikmat. Orang-orang yang mengkhianati kaum muslimin, orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, mereka akan dihinakan oleh dirinya sendiri. Allah menghinakan mereka dan mengangkat derajat kaum mukminin, membela mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Sesungguhnya kami, firman Allah, kami akan menolong para utusan kami dan juga orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa yauma yakumul ashhad, dan di akhirat, yakni ketika berdiri para saksi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang khusus di antara orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Allah berjanji bahkan akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang bertakwa. Innal arda lillahi, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Kepada siapa akan diwariskan? Yurisuha may yasha'u min ibadihi, akan diwariskan kepada hambanya yang dia kehendaki. Siapakah itu?
orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik, akhir yang baik, kemenangan. Itu akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman.